Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizun Jazlan Muhammad. Saya dari kelas 10 IPA 1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang virus corona, yaitu tentang seberapa bahaya sih virus corona ini, lalu bagaimana cara penularannya, dan bagaimana mencegah penularannya tersebut. Nah, hari ini saya akan menjelaskan hal-hal tersebut. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertiannya terlebih dahulu. Ya, sebelum mengetahui segala sesuatu tentang corona, kita harus mengenalnya terlebih dahulu. Jadi, apa sih corona itu? Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Nah, itu dia pengertian virus corona. Sekarang saya akan menjelaskan seberapa bahaya sih virus corona itu. Virus corona yang menyebabkan COVID-19 bisa menyerang siapa saja. Menurut data yang dirilis gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 9 November 2020 adalah 437.716 orang dengan jumlah kematian 14.614 orang. Tingkat kematian akibat COVID-19 adalah sekitar 3,3%. Jika dilihat dari presentasi angka kematian yang dibagi menurut golongan usia, maka kelompok usia di atas 60 tahun memiliki presentasi angka kematian lebih tinggi dibandingkan usia lainnya. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 58,5% penderita yang meninggal akibat COVID adalah laki-laki dan 41,5% sisanya adalah perempuan. Tadi itu adalah angka kematian dari virus COVID-19. Saya tidak bisa menentukan seberapa bahaya virus tersebut, jadi kalian harus menentukannya sendiri melalui data yang saya berikan tadi. Sekarang kita masuk ke gejala COVID-19. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak napas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, dan ruam di kulit. Gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut happy hypoxia. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, diperlukan rapid test atau PCR. Itu adalah gejala-gejala COVID. Sekarang saya akan membahas cara penyebarannya. Cara penyebarannya ada 4 jenis, yaitu penyebaran virus corona melalui droplet. Penularan virus corona bisa terjadi melalui droplet saat seseorang batuk, bersin, bernyanyi, berbicara, hingga bernapas. 2. Penyebaran virus corona melalui udara. Setelah mendapat kritikan dari ratusan ilmuwan terkait penyebaran virus corona melalui udara, akhirnya WHO pun mengakuinya. Organisasi tersebut mengakui adanya bukti bahwa virus corona itu bisa menyebar melalui partikel-partikel kecil yang melayang di udara. 3. Penyebaran virus corona melalui permukaan yang terkontaminasi. Cara penularan virus corona ini terjadi saat seseorang menyentuh permukaan yang mungkin telah terkontaminasi virus dari orang yang batuk atau bersin. Lalu virus itu berpindah ke hidung, mulut, atau mata yang disentuh setelah menyentuh permukaan yang terkontaminasi tersebut. 4. Virus corona melalui limbah manusia. Sebuah studi menunjukkan bahwa partikel virus corona juga ditemukan
pada fekas atau feses oral-oral yang terinfeksi, seperti urin dan feses. Namun WHO mengatakan hingga saat ini masih belum ada laporan yang dipublikasi terkait cara penularan virus corona melalui cara ini, dan bukan menjadi upaya transmisi utama virus. Setelah membahas cara penyebarannya, berarti kita harus mengetahui tentang cara pencegahannya. Berikut ini adalah cara pencegahan virus corona. Terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan dan mengikuti ibadah di hari raya, misalnya Idul Adha. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian buang tisu itu ke tempat sampah. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Baiklah, itu saja penjelasan saya tentang virus corona. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan data. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.